Hello guys, welcome back to my video. As usual, my name is Arif Abdillah. And hari ini, uh, saya yakin kalian semua udah tahu dari judulnya aja saya mau ngapain. Oke, hari ini aku atau saya akan melakukan sebuah tugas yang mana tugas tersebut adalah mengapresiasi suatu karya, yang mana karya di sini adalah sebuah poetry, sebuah poem atau sebuah puisi, yang mana dalam bentuk apresiasi tersebut saya melakukan 3 hal. Yang pertama adalah membacanya, kedua adalah mengkaji atau menganalisisnya, yang ketiga memberikan pujian maupun kritik. Oke, masuk ke tahap pengkajian. Nah, di video-video sebelumnya aku sudah membaca beberapa poetry. Jadi aku memutuskan untuk memilih poetry mana yang akan aku kaji. Jadi poetry yang akan aku kaji atau yang akan ku analisa pada hari ini adalah poetrynya Percy Bysshe Shelley. Judulnya adalah Love's Philosophy. But before we go on our topic, apa yang dimaksud apresiasi dalam sebuah puisi? Apresiasi adalah tindak kita sebagai audiens, pendengar maupun pembaca dalam menghargai suatu karya. Nah, dalam hal ini karya sastra yang akan kita apresiasi adalah sebuah puisi. Oke. Bentuk penghargaan tersebut bisa memiliki berbagai macam bentuk. Dari mulai kita mengkaji atau menganalisanya, apa-apa saja yang terdapat di dalam puisi tersebut, melalui pembacaan kita terhadap puisi tersebut, dan juga pujian kita, ya, apresiasi ataupun kritikan kita terhadap karya tersebut, ya guys, ya. Oke. Dari 3 hal di atas, mengkaji atau menganalisa, selanjutnya kita membaca, dan juga setelahnya kita memberikan pujian ataupun kritik pada karya sastra tersebut. Untuk yang pertama saya lakukan adalah menjelaskan kepada kalian apa itu unsur-unsur pembangun, ya, sebelum kita lanjut ke poetry Love's Philosophy. Sebelum kita mengkaji poetry Love's Philosophy by Percy Bysshe Shelley. Oke, jadi dalam sebuah karya puisi tersebut ada 2 unsur utama pembangun. Yang pertama adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun sebuah puisi, yang mana dia membangun dari dalam. Oke. Nah, sedangkan ekstrinsik dia membangun sebuah puisi dari luar. Oke. Itu bedanya intrinsik dengan ekstrinsik. Oke, yang pertama aku jelasin dulu apa itu unsur intrinsik dalam puisi. Oke, dalam sebuah puisi itu ada unsur intrinsik, yang mana unsur intrinsik ini ada 5 macam. Maksudnya di dalam unsur intrinsik ini ada 5 macam unsur pembangunnya. Yang pertama adalah diksi, yang kedua ada imaji, ketiga ada gaya bahasa, keempat ada rima beserta ritme atau rhythm, yang kelima adalah tipografi, gitu. Yang pertama adalah diksi. Diksi itu apa? Oke. Diksi adalah unsur-unsur puisi yang menekankan pada pemilihan kata.
yang digunakan oleh penyair puisi tersebut. Puisi itu adalah karya sastra yang padat dengan sedikit kata-kata sehingga diksi atau pemilihan kata menjadi sangat penting bagi nilai keestetikaan sebuah puisi. Nah, gitu. Contoh, kalau di teks normal ya. Ini teks normal. Sometimes I feel sad. Teks normal. Kalau untuk puisi, jadi begini. Sometimes I feel blue. Got it? Oke. Next. Oke, apa itu imaji? Imaji itu adalah unsur-unsur puisi yang melibatkan penggunaan indera pada manusia. Imaji dapat dibagi menjadi 3 di dalam konteks puisi ini. Yang pertama adalah imaji suara. Yang kedua adalah imaji penglihatan atau visual. Yang ketiga adalah imaji raba atau sentuh. Oke, wait. Masih pada bingung kan? Apa itu imaji suara, apa itu imaji penglihatan, dan apa itu imaji raba atau sentuh? Oke, kasih contoh. Imaji suara. Ini imaji suara. I can't hear the sound of the winds. Got it? Itu imaji suara. Salah satu contoh imaji suara. Kemudian, imaji penglihatan atau visual. I walking through the darkness with no light. Itu imaji penglihatan. Contoh imaji penglihatan atau visual di dalam sebuah puisi atau poem. Dan yang terakhir adalah imaji raba atau sentuh. The heavy wind pierces to the bone. Got it? Oke, next adalah gaya bahasa. Gaya bahasa atau majas atau Englishnya adalah figurative language. Adalah unsur puisi yang menekankan pada penggunaan bahasa yang bersifat seolah-olah menghidupkan dan menimbulkan makna, konotasi dengan menggunakan bahasa figuratif. Pokoknya gaya bahasa ini itu pokoknya kalian langsung berpikir tentang majas saja gitu. Yang kalian pelajari pas SMP apa aja? Contoh, personifikasi, hiperbola, metafora, paradoks, litotes, ironi, sinisme, sarkasme, itu. Dan masih banyak lagi. Intinya majas. Gaya selanjutnya kita ada rima dan ritme. Apa itu rima? Rima atau irama merupakan unsur-unsur puisi yang sangat menonjol pada persamaan bunyi pada puisi. Biasanya persamaan tersebut berada di akhir baris. Tapi tidak menutup kemungkinan persamaan bunyi tersebut berada di awal dan juga bisa berada di tengah-tengah. Oke. Sementara ritme atau Englishnya rhythm adalah tinggi rendahnya, panjang pendeknya, keras lemahnya bunyi kalimat atau bunyi kata yang kita ucapkan. Aku ingin pergi ke pasar. Ya meskipun itu adalah contoh yang kurang bagus, tapi ada gambaran lah. Jadi ada tinggi, ada rendah, ada keras, ada lemah, ada panjang, ada pendek. Itu adalah itu yang disebut dengan rhythm atau ritme dalam sebuah puisi. Oke guys, sip. Oke, untuk yang terakhir di unsur intrinsik ada tipografi. Apa itu tipografi? Tipografi atau wajah
dari sebuah puisi tersebut. Jadi, bentuk puisi yang dipenuhi dengan kata, tepi, kiri, kanan, dan tidak memiliki pengaturan baris, biasanya pada baris puisi tidak selalu diawali dengan huruf besar atau kapital, serta tidak diakhiri dengan tanda titik. Bingung dengan penjelasan saya akan tampilkan langsung contohnya. Bum, 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 bum. Got you. Oke. Lanjut. Oke, selanjutnya adalah kita beralih dari unsur intrinsik ke unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun sebuah puisi dari luar. Di dalam unsur ekstrinsik ini terdapat 4 komponen, yaitu tema, rasa, nada, dan juga amanat dari sebuah puisi tersebut. Oke, apa itu tema? Tema di dalam konteks puisi adalah unsur yang paling utama dalam sebuah puisi, yang mana dia akan menentukan kemana arah puisi ini, begitu. So, karena tema ini berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan dari suatu puisi, maka pada puisi sebuah tema menjadi landasan dan big line dan menjadi garis besar dari sebuah puisi tersebut. Tema dari sebuah puisi, ya contoh tema alam, perasaan, keagamaan, mungkin dari segi religi pun ada temanya, dan seterusnya. Oke, setelah tema ada rasa. Apa itu rasa? Rasa atau feeling pada puisi merupakan unsur puisi yang membawa sikap penyair pada pokok permasalahan yang terdapat di dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dari penulis puisi atau poetry tersebut. Bisa dari pengalamannya, ya tadi latar belakang sosialnya, serta bisa juga dari psikologis dari penyair poetry atau puisi tersebut. Gitu guys ya, untuk rasa atau feeling. Next. Oke. Setelah tema, rasa, kita lanjut ke nada. Apa itu nada? Nada atau suasana pada puisi adalah bentuk unsur-unsur puisi yang membawa sikap penyair poetry atau puisi tersebut terhadap audiensnya atau para pembacanya, ya. Nada berhubungan dengan tema dan rasa yang ditujukan penyair puisi tersebut kepada pembacanya atau audiensnya, bisa dengan nada menggurui, bisa dengan nada mendikte, bisa dengan nada yang sombong atau nada tinggi, atau seolah penyair dari penyair puisi tersebut seolah ingin berinteraksi dengan pembacanya. Jadi nada itu guys, itu adalah nada. Oke. Go, move on to amanat. Apa itu amanat? Amanat atau tujuan merupakan unsur puisi yang berupa pesan di dalam sebuah puisi yang dikirimkan oleh si penyair poetry atau puisi tersebut kepada pembacanya, baik secara langsung, directly, or
indirectly, tidak secara langsung. Oke, itu amanat. Alright guys, sebelum kita analisis apa saja hal yang ada di dalam puisinya Percy Bysshe Shelley yang berjudul Love's Philosophy, ada baiknya kita mendengarkan sebentar ya, recitation atau pembacaan saya pada puisi Percy Bysshe Shelley yang Love's Philosophy, yang berjudul Love's Philosophy minggu lalu. Okay, without any further ado, let's go. Love's Philosophy by Percy Bysshe Shelley. The fountains mingle with the river and the rivers with the ocean. The winds of heaven mix forever with sweet emotion. Nothing in the world is single, all things by a law divine. In one spirit meet and mingle, why not I with thine? See the mountains kiss high heaven, and the waves clasp one another. No sister flower would be forgiven if it disdained its brother. And the sunlight clasps the earth, and the moonbeams kiss the sea. What is all this sweet work worth, if thou kiss not me? Thank you. Alright. How was it? Okay, kita harus mengenal siapa penulisnya dulu. So let's recognize the author of this kind of a poetry first. Siapa itu Percy Bysshe Shelley? Percy Bysshe Shelley adalah salah satu penyair legenda pada abad ke-19 dan terkenal karena syair antologi klasiknya yang berjudul Ode the West Wind dan The Mask of Anarchy. Dia juga terkenal karena puisi panjangnya, termasuk Queen Mab dan Alastor. Dia melakukan banyak petualangan dengan istri keduanya, yaitu Mary Shelley. Oke. Love's Philosophy ditulis oleh Percy Bysshe Shelley, seorang penyair romantis terkenal, yang mana ini adalah salah satu puisi cinta terbaik. Ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1819. Puisi itu menyajikan gagasan tentang bagaimana segala sesuatu di alam dan kehidupan memiliki pendamping, kecuali sang penyair. Popularitas puisi Love's Philosophy ini terletak pada penyajiannya tentang filsafat cinta. Situ menyajikan gagasan tentang bagaimana segala sesuatu di alam dan kehidupan memiliki pendamping, kecuali si penulis poetry ini, gitu. Segala sesuatu di alam tuh punya pasangannya kecuali dia, gitu maksudnya. Oke, selanjutnya adalah Love's Philosophy as a Representative of Love. Apa itu? Jadi, penyair atau penulis puisi ini menyajikan perasaan lembutnya tentang cinta. Si penulis ini berbicara tentang keinginan terbesarnya untuk tinggal bersama orang yang dia cintai atau kekasihnya. Dia merindukan cintanya dan dia merasa sangat frustasi karena cintanya atau kekasihnya tersebut tidak berada di sisinya. Ketika semua yang dia lihat di alam itu berpasang-pasangan, kenapa dia sendiri tidak? Gitu. Dia seolah-olah berbicara dengan kekasihnya bahwa tidak ada alasan bagi mereka untuk tetap berpisah gitu. Jadi si Percy Bysshe Shelley ini sangat-sangat menginginkan kekasihnya berada di sisinya saat dia butuh gitu. Oke, jadi tema utama pada puisi ini itu adalah fenomena cinta yang tidak berbalas. Seluruh teks membahas tentang sifat keintimannya cinta, sifat intim cinta. Penulis menjelaskan ide keintiman cinta ini menggunakan bahasa kias dan citra alami.
Dia berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini mempunyai pendamping. Mereka hidup saling berdampingan. Pohon dengan tanah, air dengan batu, awan dengan langit, matahari dengan bumi, semuanya berdampingan kecuali dia, sang penyair ini. Jadi si Percy Bysshe Shelley ini berpendapat bahwa tidak ada pemisahan yang begitu besar, atau tidak ada pemisah yang begitu besar antara dia dengan si kekasihnya ini. Alam aja seluruh atau seisinya punya pasangan. Kenapa dia seorang insan atau seorang manusia tidak mempunyai pasangan gitu. Itulah tema utama dari poetry ini, Love's Philosophy. Oke, setelah kita mengenal siapa itu pengarang ataupun penulis dari poetry tersebut, dan sekilas rangkuman saya tadi yang saya uraikan, setelah itu kita masuk ke dalam analisis atau kajian terhadap poetry Love's Philosophy ini. Apa-apa saja yang ada di dalamnya. Let's go check it out. Oke. Jadi setelah kita melihat sedikit rangkuman, ya bisa dibilang rangkuman singkat lah dari Love's Philosophy, mari kita selami sedikit apa itu stanza, apa itu rima, apa itu rhythm, dan apa itu stress dan unstressed. Sebenarnya stress dengan unstressed ini masuk ke dalam rhythm. But let's check it out first. What is stanza? Stanza itu adalah bentuk puitis dari beberapa baris yang ada di dalam sebuah puisi atau poetry. Oke. Dan di dalam poetry Love's Philosophy ini itu terdapat dua stanza yang mana setiap stanzanya terdiri atas 8 baris. Oke. Ada yang namanya rima. Jadi setiap baris dari setiap stanza itu ada yang namanya rima, yang mana rima ini juga dapat memperindah sebuah poetry. Contohnya adalah the fountains mingle with the river and the rivers with the ocean. Itu AB. River, ocean, AB. Lanjut. The winds of heaven mix forever. River, ocean, ever. River, ever, AA. And next, with a sweet emotion, B. A, B, A, B. You got the point? Oke, itu rhyme scheme namanya. Next, stress dan unstressed syllable. Oke, kenapa saya tadi menyebutkan bahwa unstressed dan stress atau stress dan unstressed syllable ini mereka masuk ke dalam rhythm, karena ketika kita menyebutkan sebuah kalimat, kita pasti menentukan suku katanya dulu. Semisal mountains, kita kasih stress dia di atas, terus kita unstress dia di tains. Kita kasih dia stress di mount, kita kasih unstress dia di tains. Get it? I hope you guys got what I mean. Itu berhubungan dengan rhythm, karena syllable yang kita ucapkan itu bakal mempengaruhi pola pengucapan kita, pola atau pattern nada kita atau bunyi suara kita ketika menyebutkan kata tersebut.
seperti mountains tadi. Mountains, 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 nggak cocok. Mountains, nggak cocok. Mountains. Itu contoh paling gampang untuk menjelaskan stress dan unstress di dalam sebuah poetry. Oke. Untuk stanza, ya, bentuk stanza akan saya tunjukkan di sini. Plak. Got it? And rhyme scheme-nya kalian bisa lihat sendiri. Plak. Serta tidak ketinggalan rhythm-nya. Ini. Oke. Oh ya, by the way, dengan rhythm itu sebenarnya rhythm ada 5. Rhythm dalam sebuah puisi itu ada 5. Tapi yang kita ketahui hanya 2. Trochaic, iambic. Trochaic, kita mengenal trochaic dengan stress dahulu, baru kita unstressed. Kalau iambic, awalannya kita unstressed, baru setelahnya kita stressed. Kalau tadi kan trochaic, udah tahu kan, mountains. Mount, kita stressed, tains-nya kita unstressed. Jadi ini termasuk ke dalam trochaic. Untuk iambic itu yang mana kita unstressed dulu, baru kita stress dia. And the rivers, and the rivers, and the rivers, and the rivers. Contoh trochaic ya. Contoh trochaic. The fountains mingle with the river. Mingle with the river. Itu trochaic. Kalau iambic di bawahnya. And the rivers with the ocean. Ngerti? Jadi kalau trochaic itu kita stress dulu, kita stress baru kita unstress. Hurufnya, wordnya, katanya. Kalau yang iambic kita unstress baru kita stress. Kita tidak berikan tekanan, baru setelahnya di penghujung hurufnya atau penghujung katanya kita kasih stress atau tekanan. Seperti tadi. And the rivers with the ocean. And the rivers with the ocean. And the rivers with the ocean. But trochaic maupun iambic itu terserah kalian caranya gimana. Karena seperti minggu lalu, pembacaan puisi itu beda-beda. Cara kalian membawakannya pun beda-beda. Lagunya pun misalnya kalian ingin memakai background, maksud bukan lagu ya, background, itu pun terserah kalian. Tergantung gimana caranya kalian membacakan puisi tersebut. Jadi saya hanya menjelaskan apa itu trochaic dan iambic. Terserah kalian mau iambic dulu atau trochaic dulu, tergantung bagaimana cara kalian membaca puisi tersebut atau bagaimana cara kalian membawakan puisi tersebut. Oke? Sampai sini dulu. Paham? Terakhir adalah kita akan untuk yang terakhir yang kita bahas adalah keindahan dari puisi tersebut tidak lepas dari pemakaian majas-majas atau figurative language.
puisi bukanlah puisi tanpa menggunakan figurative language ya guys ya. Oke. Saya udah mencatat di sini ada beberapa majas-majas yang terdapat atau ada di dalam puisi Love's Philosophy tersebut. Oke, yang pertama adalah rhetorical question, atau kalau di Indonesia itu majas retorika. Yang mana majas retorika itu pokoknya dia nanya aja gitu. Majasnya itu tentang pertanyaan. Cara gampangnya mengenali majas retorika tuh begitu. Dia pasti nanya. Ya. Contohnya, why not I with thine? Yang ada di baris ke-8 di dalam poetry Love's Philosophy. Dan juga majas retorika ini juga berada di dan di akhir stanza kedua itu juga ada majas retorika. Bunyinya gini, if thou kiss not me, tanda tanya. Oke, jadi ada dua di akhir stanza pertama baris ke-8 dan di akhir di akhir baris stanza kedua. Jadi dua tempat itu adalah majas retorika, termasuk majas retorika. Oke. Yang kedua adalah figurative language personification. Kalau di Indonesia adalah majas personifikasi, yang mana majas personifikasi ini menyesuaikan karakteristik manusia dengan benda mati atau bernyawa, atau sesuatu yang bernyawa. Kalau contohnya dari puisi ini yang saya tulis adalah yang pertama, the fountains mingle with the river. Yang kedua adalah the mountains kiss high heaven. Yang ketiga, moonbeams kiss the sea. Dan yang keempat, the waves clasp one another. Yang ketiga adalah consonants. Kalau di Indonesia, majas konsonans itu majas yang di dalam baris atau baris katanya itu diawali dengan huruf konsonan, bukan huruf vokal, tapi huruf konsonan. Yang mana di sini contohnya adalah no sister flower would be forgiven. No sister flower would be forgiven. No sister flower would be forgiven. And no vowel, or nggak ada huruf vokal di akhir di awal maupun di akhir kalimat tersebut, atau frase atau klausa tersebut. Satu lagi adalah see the mountains kiss high heaven. SN. Dua-duanya bukan huruf vokal, melainkan huruf konsonan. Figurative language metaphor, atau di Indonesia adalah majas metafora, atau biasa disebut analogi atau majas perumpamaan. Oke, majas metafora di poetry kali ini, si penyairnya atau si penulis dari puisi berjudul Love's Philosophy ini, dia menggunakan metafora yang diperluas dalam puisi untuk menetapkan gagasan bahwa cinta itu bersifat spiritual. Seperti misalnya fountains mingle with the river. Contoh yang kedua adalah and the moonbeams kiss the sea. Di sini ikatan benda-benda alam ini mewakili idenya tentang cinta. Mingle itu adalah mungkin si penyairnya berandai bahwa fountains itu mingle, berikatan atau bercengkrama dengan sungai atau river, dan juga
moonbeams kiss the sea, seakan-akan moonbeams kiss laut atau sea-nya. Begitu. Dan di sini ikatan benda-benda alami mewakili ide si penulis tentang cinta. Gitu. Selanjutnya ada assonance. Kalau figurative language assonance adalah figurative language yang mempunyai pengulangan bunyi vokal. Yang tadi kan konsonan tuh, si konsonan. Yang tadi konsonan kan menggunakan huruf konsonan untuk mengawali kalimat atau frasenya. Jadi kalau di assonance ini, majas assonance atau figurative language assonance, dia mengawali kalimat dengan huruf vokal. Contoh pertama adalah and the waves clasp one another. And the second one is and the rivers with the ocean. And another. And ocean. Vokal, 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 vokal. Great. Selanjutnya adalah imagery atau citra, majas pencitraan. Penggunaan citra atau imagery di sini bisa membuat pembaca, audiens atau pendengar dapat memahami perasaan dan emosi si writer, author atau penyair atau penulis dari puisi ini, Love's Philosophy. Imagery atau majas citra atau majas penggambaran, let's say majas penggambaran ya. Jadi penggunaan citra di sini membuat pembaca, pendengar atau audiens dapat memahami perasaan dan emosi authornya, writernya atau penulisnya atau penyair yang membuat puisi Love's Philosophy ini. Shelley adalah orang yang menulis atau membuat puisi Love's Philosophy ini. Dia telah menggunakan citra visual berupa fountains mingle with the river, sunlight clasps the earth, the waves clasp one another, and see the mountains kiss high heaven. Jadi mountains tinggi kiss high heaven memberikan kita gambaran bahwa air mancur atau air terjun itu berbaur dengan sungai, sinar matahari itu menyinari bumi atau menggenggam bumi, tapi tidak secara literal menggenggam ya. Ini makna kias, namanya pun majas. Dan juga ada ombak saling menggenggam, padahal dia nggak genggam sama sekali. Itulah bagusnya majas di sini ya, guys ya. Dan juga gunung-gunung mencium surga yang tinggi. How can that be? But that's just another meaning. That is the thing that make some poetry or puisi itu menjadi beautiful, amazing, satisfied, astonished, and etc. Okay, figurative language alliteration atau di Indonesia adalah aliterasi, adalah pengulangan suara konsonan yang sama dalam baris yang sama. Seperti contoh ya di dalam poetry ini, yang pertama adalah in one spirit meet and mingle. Konsonan apa? Konsonan N. In one spirit meet and mingle. Jadi dominannya di situ adalah konsonan N. In one spirit meet and mingle. And another example, what is all this sweet work? Konsonan apa yang dominan? Ya, W. What is all this sweet work? Agak susah ya, tapi bisa lah, ya kan? Masuk dong di nalar kita.
bahwa yang dominan di kata, di word atau di frase what is all this with work ini adalah dominannya W, konsonan W. Oke, good. Dan majas terakhir yang saya temukan yang juga membantu memperindah puisi love philosophy ini adalah hyperbola. Figurative language hyperbole, kalau di Indonesianya adalah hiperbola. Kalau bahasa gampangnya adalah majas alay, majas yang melebih-lebihkan sesuatu. Itu cara paling mudah untuk mengingatnya. Penyairnya, si Percy Bysshe Shelley, telah menggunakan majas ini di baris kelima, di mana dinyatakan di situ, nothing in the world is single. Di sini si writernya, di authornya, si Percy Bysshe Shelley melebih-lebihkan kesepian yang dia alami. Begitu. Padahal mah mungkin ada keluarga di sampingnya, mungkin ada adik, ada kakak, ada teman-temannya mungkin di sekelilingnya, tapi dia menggunakan majas hiperbola untuk melebih-lebihkan kesepiannya itu karena sang kekasih tidak ada di sisinya. Jadi meskipun dia di tempat seramai apapun, ya, di tempat seramai apapun, dia akan merasa kesepian terus kalau tidak ada kekasihnya atau orang yang dia cintai, gitu. Oke. The analysis from me shows that Percy Bysshe Shelley has some creatives. He's so creative man. Like, how can he eliminate diction one by one, word by word, and use this, use that, using this figurative language, don't using that figurative language? How can that be? Percy Bysshe Shelley has a beautiful used literary devices to stress upon the theme of love and the need for a beloved. Iya, kayak apa ya, dengan kesepiannya si Percy ini dia bisa membuat karya sebagus ini, gitu, something gitu that we don't have it. I think this kind of poetry is meaningful for all of the humankind who are suffering loneliness. So that's all our appreciation for today in this video. I hope you guys can understand what I mean. I hope you guys can understand what I'm talking about with what I'm talking about. And I just want to say thank you for clicking this video. I just want to say thank you very very much to all of you guys who are watching this video. If you like it, just push the like comment down below and comment what kind of things that you are guys needed from me. I think that's all from me. Arif Abdullah. Goodbye.